Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di channel kesayangan kita ini. Teman-teman, kali ini kita membahas hal yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana penjelasan yang sangat luar biasa dari mereka berdua ini sudah saling memahami integritas. Mereka berdiskusi, menyampaikan diskusi berbeda tapi satu tujuan. Mereka membuka bagaimana wawasan mengenai pendapat-pendapat di luar dari Kristen yang memahami Tuhan Yesus dengan nalar pendek. Perdebatan Mikono dan Agatha, tetap masuk yang kamu sampaikan sudah sesuai dengan Alkitab. Roh Kudus sudah menolong kamu, memberi hikmat untuk menjelaskan Tritunggal menurut Alkitab, ojo, gak usah menurut manusia. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe dan share, dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Dirinya satu saja. Setelah jadi nabi, perempuan-perempuan boleh menyerahkan diri kepadanya. Modus nabi-nabian. Oke, baik. Saya turunkan dulu. Suaramu nggak jelas. Suaramu nggak jelas. Ayo silakan ya teman-teman ya. Pastikan teman-teman kalau mau naik, Anda punya sinyal yang bagus, punya headset begitu, biar nggak susah. Kalau Anda nggak pakai headset, nanti suaranya itu tidak Anda dengar dengan baik. Usahakan pakai headset, ya. Oke, Aldeva. Selamat malam Bang Edis. Ya, selamat malam juga Aldeva. Silakan nyalakan kamera Aldeva. Gimana kabarnya? Sehat selalu Bang Edis. Puji Tuhan, kabar sehat Aldeva. Silakan nyalakan kamera. Udah makan kah? Belum, sudah lapar juga saya ini sebenarnya. Ya, silakan nyalakan kamera. Kau nggak jadi Bang Edis, coba dikirim itu dari situ Bang Edis. Sudah saya kirimkan. Mati lagi. Coba satu kali lagi Bang Edis. Saya kirimkan lagi tuh, sudah saya kirimkan. Belum muncul Bang Edis. Buset nih, memang akibat tukang minum kencing ontak nih nyalakan kamera. Bisa. Coba kembali lagi Bang Edis. Kirim lagi Bang Edis. Kirim lagi. Udah saya turunkan dulu kamu. Nyalakan kamera saja kamu tidak bisa. Yuk silakan. Ada saudara Umar. Pak Umar membangunkan sholat subuh. Zaman dulu kan teman-teman kan, kita masih ingatkan film misteri di Antv kan. Wah, ada namanya Pak Umar. Malam Edis. Ya, selamat malam. Malam. Pak Umar. Ini bukan Pak Umar yang di misteri Antv itu kan, yang tukang bangunin sholat subuh kan? Ya, silakan Pak Umar. Aura wudhu ganteng. Kan. Yesus itu Tuhan apa utusan? Coba turunkan dulu kamera. Coba badanmu agak turunkan sedikit coba. Menurut Bible yang Coba ada nggak headset di situ? ya. Yesus. Gak ada. Jawa tadi lantai atas. Di sini ternyata. Mungkin ini yang jadi penyebabnya. Sebentar Alden. Kenapa nggak dengar, Pak? Ya, silakan. Apa pertanyaanmu? Yesus itu Tuhan apa utusan menurut Bible Anda yang tertulis? Yesus itu menurut Bible saya, dia utusan, dia juga Tuhan, seperti itu. Udah, cukup. Kenapa Anda Tuhankan kalau utusan? Karena diperintahkan oleh Bapa di surga supaya mengikuti Yesus, mentaati Yesus, ya, takluk kepada Yesus, menuruti perintahnya. Iya. Bapak itu adalah yang mengutus Yesus. Tuhan atau siapa? Ya Tuhan juga. Siapa itu yang mengutus? Oh, berarti berapa Tuhan, Edis? Oke, baik. Ini pertanyaan-pertanyaan lawas. Baik. Baik, tidak masalah. Bukan lawas, masa Tuhan ada Bapak, ada anak, Tuhan semua. Emangnya Tuhan itu satu keluarga atau gimana, Edis? Baik. Baik. Jadi, ini Aldepa kok masih di sini sih? Baik. Jelaskan dulu. Jadi,
Oke, jadi Anda bingung kenapa Yesus Nggak bingung. Tuhan, kenapa Saya boleh bicara? Bapak Tuhan. Boleh, silahkan. Baik. Oh, enggak. Jadi karena ada Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, lalu Anda mempermasalahkan itu. Oke, nggak apa-apa. Stop di situ dulu ya. Yang permasalahkan cuma tanya berapa Tuhannya Kristen gitu aja. Oke, Tidak permasalahkan. baik. Anda Baik, menyerang baik. sandal jepit separuh kalau permasalahkan. Oke, baik. sini. Baik, sebelum saya jawab, saya sudah berdiskusi dengan banyak orang Islam. Saya tanya sama mereka, Jawab aja contohnya dulu Yusuf. Tuhan Anda tiga. Ya, tidak usah lain-lain dulu. Oke, baik. Pengertian Anda. Ketika teman-teman Anda, Yusupe, Gus Wafi, Daman Al-Mantiki, Ar-Rasyid, dan lain sebagainya, saya tanya, apakah Muhammad itu Rob? Apakah Allah itu Rob? Robmu ada dua. Etis jangan ke bahasa Arab, soalnya etis. Loh. Kenapa kamu mempermasalahkan kami punya Tuhan, ada Bapak Tuhan, Roh Kudus Tuhan, kemudian Yesus Tuhan. Kenapa Anda permasalahkan sementara Muhammad dan Allah sama-sama Roh? Coba Anda Kenapa Anda kok menang mana 2 sama 3? Menang mana 2 sama 3? Arbaban dibaca Rob, gimana Anda sih? Oke, Muhammad itu Rob atau Kalau bukan? nggak bisa baca, kalau nggak Muhammad bisa itu Rob baca, atau bukan? masuk Rob Tuhan, bukan Tuhan. Oke, Muhammad Rob bukan? Rob itu penguasa. Iya, Muhammad Rob atau bukan? Iya, Rob apa Oke, itu Rob? Allah Rob atau bukan? Penguasa apa? Tuhan, Rob penguasa. Aduh, mulai. Saya nggak, jangan diterjemahin. Jangan diterjemahkan. Soalnya Anda apa? Arbaban aja Umar. Allah Kalau ngomong ganti-gantian, bisa gantian nggak? Kalau ngomong bisa gantian nggak? Ya, gantian. Satu saya tanya. Yesus itu pencipta apa ciptaan? Sudah kamu tanya. Saya mau tanya sama kamu. Jangan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Apakah Muhammad Rob? Kamu jawab iya. Apakah Allah Rob? Kamu jawab iya. Berarti berapa Robmu? Gimana? Anda tidak ngerti Rob apa? Soalnya Anda Ya, saya nggak tanya saya nggak ngerti Rob. Ada berapa Robmu? Bisa jawab. Kalau bisa baca, katanya 13 tahun. Arbaban dibaca Rob. Gimana sih? Saya nggak bahas Arbaban. Kamu tadi sudah mengiyakan Muhammad Rob, betul? Ini Rob. Anda nggak ngerti Rob apa? Iya, masalah saya nggak ngerti itu belakangan. Itu belakangan. Saya tanya, Muhammad itu Rob bukan? Kalau Anda nggak ngerti, dijelasin ngapain? Oke, ini terakhir. Kalau Anda ngomong terus, tanda Anda ketakutan, saya tendang Anda dari sini. Saya tanya, Anda yang takut. kalau Anda masih ngomong terus, tidak kasih kesempatan saya ngomong, saya kirim Anda ke laut, ke lumpur yang berwarna hitam. Boleh saya ngomong? Boleh saya ngomong? Silahkan. Yes. Quran bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Silahkan bahasa Arab kalau bisa. Ayo. Kayaknya dia ada kendala sinyal nih teman-teman ini. Udah, Anda di bawah saja dulu. Aduh, kita sudah. Mereka panik teman-teman ketika ditanya Muhammad panik. Masalahnya apa? Yusuf PI itu sudah mengakui Islam itu Robnya ada 2. Khusus di hadapan saya. Kalau di hadapan umat muslim dia akan munafik. Di hadapan saya dia mengakui jumlah Robnya orang Islam 2. Kau permasalahkan. Kristen Tuhannya 3 kau permasalahkan, sementara Robmu 2 kau nggak permasalahkan. Kenapa kamu itu ribut ngitung jumlah Tuhannya orang Kristen? Robmu 2 kau nggak pernah hitung. Nih, bagaimana Ustadz Yusuf PI sudah mengakui bahwa Robnya orang Islam ada 2, tapi dia nggak mengakui itu kalau di hadapan umat. Nih, untuk Edis bahwa Yusuf PI mengakui 2 Rob ya. Untuk Edis
bukan untuk semuanya. Lain halnya saya menyampaikan di forum ceramah, forum resmi ceramah ya, atau dari permintaan MUI kan kayak gitu ya, bahwa di Islam ada 2 rob ya, baru itu untuk konsumsi publik atau untuk umat Islam. Beda yang dikatakan kepada saya, beda kepada yang dikatakan kepada umat lain. Makanya teman-teman, karena memang di dalam ajaran agama Islam tuh boleh bohong dalam 3 hal. Seperti yang tadi, si Umar tadi, kalau ditanya masalah rob, wah melintir itu. Pura-pura nggak denger lah, pura-pura budek lah. Coba satu orang muslim naik ke sini, saya lompat dari Monas kalau dia nggak mengakui Muhammad itu rob. Terjun saya dari Monas. Nekat yang nyata ya. Kita kasih naik ada sebentar ya. Sabar. Kelvin, coba. Orang ustadzmu saja sudah mengakui punya 2 rob, gimana? Kau tiap hari bertanya, Yesus Tuhan, ya. Bapak Tuhan, ya. Roh Kudus Tuhan, berarti ada berapa? 3, terus kamu ketawakan. Tanya kau balik, Muhammad Rob, iya. Allah Rob, berapa robmu? 2. Nekat yang nyata. Rob kok udah gitu satunya ada di kuburan lagi. Ya silakan. Kan? Kok 2? Ya silakan, Agung. Silakan nyalakan kamera Agung. Sorry bang, saya Katolik, saya masuk tadi. Oke, saya turunkan ya. Kalau Kristen, permintaan naik. Taufan, silahkan nyalakan kamera. Saudara Taufan. Taufan? Angin Taufan? Kabur dia. Oke. Sebentar ya. Kita kasih naik ada. Sabar. Ardian Sastro. Ya, selamat malam Bang Ardian Sastro. Bahas tema. Ya, kita dari tadi bahkan belum nyenggol tema, teman-teman. Ya, tantangan membuat Al-Qur'an itu sebenarnya sudah dilakukan oleh Bukhari. Ardian? Oke, si Ardian tidak nyambung-nyambung, jadi kita turunkan. Kita kasih naik ada sebentar ya. Lion Wardana. Ya, selamat malam Bang Lion Wardana. Ya, Rob kok 2. Jadi teman-teman, kalau teman-teman ke Uncup PI, kenapa Uncup PI kalau di hadapan Edis TV pasrah mengakui Islam punya 2 Rob? Sementara kalau ngomong sama muslim yang lainnya Muhammad bukan Rob. Edi senang katanya. Loh, ya sudah bilang aja Muhammad nyembah berhala biar Edi senang gitu. Nekat yang nyata. Jadi mereka itu teman-teman akan berdusta, ya kan? Engkau boleh menggauli orang.
Nah, rencananya saya mau bikin film begitu. Engkau boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Wah, terus ada orang dengar. Apa itu yang dibacakan itu? Ini penistaan. Nah, terus didatangi rame-rame. Saya membaca terjemahan Al-Quran. Di dalam surat Al-Ahzab, ayat 50 sampai 51. Baca saja. Bukankah di situ terjemahannya, kamu boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Ada ayatnya gimana? Nah, ketika dibaca begitu, lalu datang orang ramai-ramai. Apa yang kau bacakan itu? Nah, apa maksud pesan dari film itu apa? Pesan dari film pendek itu. Pesan dari film pendek itu adalah bagaimana orang Islam ketika mereka baca ayat Quran, mereka nggak tahu artinya. Nggak tahu artinya. Nah, bagi teman-teman yang jago bikin animasi, kalau teman-teman mau mendahului saya, silakan bikin tuh. Saya udah pernah lihat, ini jago nih orang-orang bikin animasi nih ya. Bisa seperti real begitu. Nah, jadi kita itu sebenarnya teman-teman banyak program-program ya. Ya dari mulai bikin buku dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, kita itu perlu teman-teman tempat ya untuk melaksanakan agenda-agenda kita itu semua. Untuk apa Bang kayak begitu Bang? Bukankah itu nanti malah menyakiti orang Islam Bang? Gini, saya kasih dasarnya ya, gini teman-teman. Jadi teman-teman, kita itu mungkin banyak di antara kalian juga tidak tahu ya. Sebenarnya orang-orang Islam itu mereka itu sering membahas agama kita, mengatakan sesuatu terhadap agama kita. Nah, jadi kita itu merespon mereka bahwa tidak pernah Yesus mengatakan yang seperti mereka ucapkan. Ya, tidak pernah. Ini saya kasih saja bagaimana kalau orang Islam itu bahas agama Kristen. Nih, dengarkan ya. Quran is very clear cut. Jesus Christ, peace be upon him. He never claimed divinity. He said, "Ubudullah, worship Allah, Rabbi wa Rabbukum, who is my Lord and your Lord." And if you read the Bible, there. Nih, ini ceramahnya Zakir Naik. Bagaimana dia berorasi. Ini kejadiannya di Stadion Patriot di Bekasi. Pada waktu itu yang nonton itu 40.000 lebih. Dikawal sama polisi. Kalau orang Islam kalau bahas agama orang lain itu dikawal polisi. Ya. Bagaimana bahasan dia nih? Is not a single unequivocal statement, not a single unambiguous statement. Anywhere in the Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. If any Christian can point out from anywhere in the Bible any unequivocal statement, any unambiguous statement where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me, I, Dr. Zakir Naik, am ready to accept Christianity today. I am not speaking on behalf of my other Muslim brothers and sisters. I am a student of. Kalau teman-teman mengerti bahasa Inggris ya, intinya adalah bagaimana Zakir Naik berorasi. Dia berorasi di hadapan 40.000 orang Islam. Ya kan? Membahas Bible. Apa orang Islam? Nih, kalau kita nonton terus ya, ini terusin. Terusin. I have read the Bible. I am ready to put my head on the guillotine. If any Christian points out a single unequivocal statement, a single unambiguous statement from anywhere in the Bible, where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me, I
today, Dr. Zakir Naik, I am ready to accept Christianity. In fact, if you read the Bible, Jesus Christ, peace be upon him, has clearly mentioned, and in several places, he never claimed divinity. It's mentioned in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 28. Jesus Christ, peace be upon him, said, my Father is greater than I. Gospel of John, chapter number 10, verse number 29. My Father is greater than all. Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 38. I cast out devils with the Spirit of God. Gospel of Luke, chapter number 11, verse number 20. I with the finger of God cast out devil. Gospel of John, chapter number 5, verse number 30. I can of my own self do nothing. And I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. Anyone who says, I seek not my will, but the will of Almighty God, he is a Muslim. Jesus Christ, peace be upon him, you are the Muslim. He never claimed divinity. Tuh. Dia bilang, Yesus Islam, Yesus Muslim. Terus penontonnya orang Islam, Allahu Akbar. Ketika orang Islam bahas agama Kristen, membahas-bahas kitabnya orang Kristen, bilang Yesus itu Muslim, orang Islam teriak Allahu Akbar, polisi mengawal di depan. Cop, kami mengawal dakwah Anda. Kami kepolisian mengawal dakwah Anda. Tapi kalau orang Kristen nanggepin teman-teman, polisi yang mengawal itu jemput kamu nanti ke rumahmu. Itu namanya penistaan agama. Tuh, biar teman-teman tahu ini akar muasalnya. Karena banyak juga orang Kristen yang nggak tahu begitu loh. Menganggap bahwa abang ini bikin-bikinin siaran begitu nggak bagus bang katanya. Lalu bagaimana dengan orang-orang Islam yang mengatakan bahwa Yesus itu seorang Muslim? Masa iya Yesus seorang Muslim seperti Muhammad nyium-nyiumin batu di Arab? Nah, itulah saya mau jawab. Ketika saya jawab, jangan kamu bilang penistaan agama. Bila perlu polisi harus mengawal saya juga. Biar saya berorasi di Stadion Gelora Bung Karno. Biar saya berorasi. Muhammad satu-satunya nabi yang nyuruh manusia minum kencing onta. Loh, yang saya katakan benar. Muhammad satu-satunya nabi yang kena sihir. Apakah saya bohong? Kalau saya bohong, saya yang lompat dari Monas. Bagaimana mungkin kamu fitnah Yesus kami seorang Muslim, menubuatkan akan datang orang Muhammad, gitu loh. Nah, itu sebenarnya teman-teman, biar teman-teman tahu akar muasal seluk-beluk kenapa acara ini berdiri. Begitu loh. Jadi kalau Anda Muslim tidak pernah membahas-bahas iman kami, tidak pernah ada orang Kristen yang akan mau bahas-bahas agamamu. Nggak ada, ngapain? Gitu loh. Ya, jadi itu teman-teman. Kepada teman-teman ya, jangan kalian salah paham. Ya, kenapa kok bisa ada acara seperti ini, begitu. Ya. Yuk. Silakan, kepada yang muslim-muslim, kalau kalian mau naik, silakan. Saya buka kesempatan lagi. Ya, berat saudara-saudara. Ketika Muslim bahas agama Kristen, saudara-saudara, seperti Jakar turun. Oh, namanya dakwah. Bahkan Muslim teriak Allahu Akbar. Anda tonton sendiri aja videonya ya. Tapi kalau sebaliknya, aduh, selesai Anda sudah, dijemput Anda. Yang kejadian yang baru-baru ya, kalau nggak salah ya kan, ada orang minta apa itu, entah gimana lah ceritanya, udah didatangin orang. Itu, makanya teman-teman, fakta dan kenyataannya itu memang seperti itu. Kalau orang Islam membuka mulutnya membahas Bible, membahas agama Kristen,
Dakwah itu namanya. Bahkan Kementerian Agama Republik Indonesia itu mengutip-ngutip Bible-nya orang Kristen. Iya. Dikutip. Tapi kalau orang Kristen ngutip Quran, selamat tinggal Anda langsung. Ya, seperti itu. Oke, teman-teman ya, kita lanjutkan dulu. Ada siapa? Lanjutkan dulu Larasati Mood. Halo? 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 Oke. Itulah tadi videonya saudara, keselamatan yang benar karena itu. Harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasannya, yang setimpal di manakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarkannya kepada kita, yang tanda-tanda dan karunia Roh Kudus yang dibagikannya menurut kehendaknya. Puji nama Tuhan, demikianlah kesaksian yang sudah kita dengarkan bersama, dan juga firman Tuhan yang kita dengarkan bersama. Kiranya kesaksian dan juga firman yang kita dengarkan bersama ini dapat memberkati saudara dan saya di manapun kita berada dan memberkati akan setiap pergumulan hidup kita, baik pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan dalam keluarga, pergumulan pekerjaan dan juga pendidikan serta juga anak-anak. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati. Dan terima kasih buat semuanya yang sudah setia dukung dan juga support channel ini. Tuhan Yesus terus memberkati kalian semua. Jangan lupa dukung dan juga support channel ini dengan cara like, komen dan juga subscribe serta dibagikan ke grup-grup rohani biar nama Tuhan semakin harum di mana-mana dan jiwa-jiwa diselamatkan oleh Tuhan Yesus ya. Sekian. Dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, sampai jumpa. Salam saudara Gereja YouTube. Saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, bisa melalui Bank BRI 042 1010 048 70560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhan yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui QRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode QRIS ini di mobile banking saudara sahabat Gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan Gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara Gereja YouTube semua.